Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Hari ini kita akan melanjutkan review saham part ke-32. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar update terus informasi-informasi dari channel ini dan bantu kembangkan bersama-sama. Karena satu subscribe dari teman-teman adalah 10 penyemangat saya agar terus update konten-konten tentang saham. Saham pertama yang akan kita ulas adalah saham PTBA. Saham PTBA hari ini ditutup di harga 2060. Ya, sesuai dugaan kita kalau dia tidak berhasil naik di PBL-nya. Kalau tidak salah kemarin tuh di 2130, hari ini dia adjustment di 2150, maka dia akan terus turun. Dan benar dia hari ini closing minus 2,84%. Tetapi ada white line di 2030 yang mana itu sekarang mungkin sebagai support yang akan membantu PTBA bertahan di area yang masih berada di 2000. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah beli sahamnya, sudah koleksi di 2060, bahkan sampai 2120, 2130, bisa gunakan tembok ini 2030 sebagai support akhir. Kalau dia jebol, maka teman-teman boleh cut loss, ya. Tapi selama dia belum jebol, PTBA masih akan aman. Dan bagi teman-teman yang belum punya barang ini, boleh saja beli di range buy 2030 sampai harga penutupan sekarang 2060. Dan teman-teman bisa target profitnya menuju ke PBL-nya 2150 dan menuju ke PBH-nya 2510. Sehingga untuk PTBA selama dia masih berada di atas 2030, maka saham ini masih aman. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham AALI. Saham AALI ditutup minus 3,71% di harga 8450 dan dia masih tertahan di white line-nya di 8400 dan itu merupakan jarak yang sangat tipis ya, cuman 1 tick. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli, teman-teman harus bisa pastikan bahwa AALI ini kuat bertahan di atas 8400. Jadi minimal dia di 8400 itu sudah rawan ya. Kalau dia jebol di 8400, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan menuju ke PBL-nya yaitu di harga 7700. Tetapi jika dia bertahan kuat di 8400, maka dia ada peluang untuk kembali melanjutkan kenaikan ke harga PBH-nya di 8975. Sehingga untuk AALI boleh beli asalkan dia masih berada di atas 8400. Tetapi misalkan besok dia jebol di bawah 8400, teman-teman boleh tunggu saja di sekitaran area PBL yaitu di harga 7.700. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBTN. Saham BBTN setelah naik tinggi kemarin hari ini tutup minus 2,89% di harga 1180, di mana itu adalah gold line-nya dan di 1065 adalah white line-nya. Nah, bagi teman-teman yang masih punya barang, boleh gunakan 1065 sebagai batasan support akhir. Ketika turun di bawah itu, teman-teman boleh cut loss. Dan bagi teman-teman yang baru mau punya, silakan beli saja selama dia masih berada di atas 1065 sampai di 1180. Dan selama masih ada di range tersebut, maka saham BBTN masih aman dan masih layak untuk dikoleksi. Dengan target kenaikan akan menuju ke PBH-nya di 1275. Sekali lagi, selama dia masih berada di atas 1065, maka saham BBTN masih akan aman. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Bull. Saham Bull hari ini sempat naik tinggi, namun dia gagal, dia closing cuma di 3,44% di harga 300. Tetapi harga ini masih juga berada di atas gold line-nya yaitu di harga 290. Sehingga hemat saya selama masih berada di atas gold line-nya 290, maka Bull masih akan
berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikannya. Tetapi kalau dia gagal bertahan di 290, maka teman-teman yang sudah punya barang boleh cut loss saja dan tunggu saja di sekitaran area PBH-nya di harga 256 untuk melakukan reakumulasi buy. Tetapi bagi teman-teman yang ingin nekat beli, boleh saja beli selama masih berada di range 290 sampai 300. Sehingga untuk bull, teman-teman bisa pertimbangkan sendiri titik entry-nya dan teman-teman bisa batasi stop loss 1-2 tick di bawah gold lainnya. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham ASI. Saham Astra ini tutup tepat di gold line-nya di 4.900 dan tepat di bawahnya ada 4.800 merupakan white line-nya, sehingga teman-teman yang ingin koleksi saham ini yang terus bergerak sideways, maka boleh saja beli selama dia masih berada di atas 4.800. Jadi teman-teman bisa gunakan range buy 4.800 sampai 4.900 sebagai titik entry-nya dengan target kenaikan menuju ke PBH-nya di 5.250. Teman-teman boleh batasi stop loss jika Astra ini turun di bawah 4.800. Saham berikutnya yang akan kita review hari ini adalah saham CTRA. Saham CTRA ditutup di harga 620 minus 3,88%, di mana itu sudah mepet sekali sama PBL-nya di 615 dengan harapan bahwa 615 bisa terjadi rebound. Jadi teman-teman boleh saja beli di 615 sampai di 635, di mana itu adalah area buy-nya. Tetapi teman-teman langsung batasi stop loss jika dia turun di bawah 615. Tapi bagi teman-teman yang ingin aman, ya jauh lebih aman, teman-teman tunggu saja kalau dia berhasil naik dulu tembus di 635 yang itu mana adalah white line-nya. Dengan target kenaikan terdekat menuju ke gold line di harga 665 dan target akhir menuju ke PBH-nya di harga 810. Sekali lagi untuk CTRA cukup mepet dengan PBL sehingga teman-teman harus ketat untuk pasang cut loss di sekitaran area PBL. Saham berikutnya yang akan kita review adalah saham Pakuwon. Saham Pakuwon juga sama turun minus 2,76%, di mana 10 poin lagi dia akan menuju ke PBL-nya di 414. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, rekomendasi saya boleh tunggu saja kalau dia break dulu di atas 430. Teman-teman bisa beli di harga 430 dengan target kenaikan menuju ke gold lainnya di 450. Tetapi selama dia masih belum menembus 430, maka lebih baik teman-teman tunggu saja di sekitaran area PBL-nya yaitu di harga 414 untuk melakukan reakumulasi buy. Berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Wika. Saham Wika ditutup minus 3,58% ya di harga 1215, di mana harga itu juga telah berada di bawah white line-nya di 1230. Tetapi jarak dari harga sekarang menuju ke PBL-nya masih cukup jauh, sehingga teman-teman yang ingin masuk di saham ini pastikan dulu dia berhasil break di 1230 ya. Kalau dia belum berhasil, maka saham Wika masih akan terus melanjutkan penurunan menuju ke PBL-nya di harga 1150. Tetapi kalau misalkan dia bisa naik kembali di 1230, teman-teman boleh beli dengan target kenaikan menuju ke 1290. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham HMSP. Saham HMSP ditutup di harga 1670 turun minus 2,34%, di mana harga tersebut sudah dekat sekali dengan PBL 70 poin lagi, sehingga teman-teman yang ingin membeli saham ini saya rekomendasikan boleh buy di range buy 1600 sampai 1680. Teman-teman boleh beli semakin dekat dengan 1600 jauh lebih baik. Tetapi kalau mau yang tunggu lebih aman, memastikan bahwa dia sudah berada di tren yang baik, maka teman-teman boleh tunggu saja di sekitaran area 1680 ke atas.
Jadi saat dia break dulu di white line-nya, barulah teman-teman boleh beli dengan target kenaikan terdekat menuju ke 1730 dan target akhir menuju ke 1860. Berikutnya yang akan kita ulas adalah saham ADI. Saham ADI tutup minus 1,63% di harga 605, di mana di harga 600 pun sudah ada white line. Namun ini cukup teman-teman harus ketat pasang stop loss ya. Jika dia turun di bawah 600, maka dia berpeluang untuk menguji PBL-nya di 540. Itu ada 60 poin, cukup lebar, sehingga teman-teman bisa batasi stop loss 1-2 tick di bawah 600. Rekomendasi saya boleh masuk asalkan selama dia masih berada di atas 600 dengan target kenaikan terdekat menuju ke harga 635 dan target akhir menuju ke 705, yang mana itu adalah PBH-nya. Tetapi kalau teman-teman yang ingin lebih aman, boleh tunggu saja saat dia naik dulu di 635, barulah teman-teman melakukan pembelian. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Bird. Saham Bluebird ini sudah sangat dekat juga dengan PBL di 1030, di mana dia sekarang harus menguji white line-nya dulu di 1085, dan kalau gagal maka dia akan terus turun menuju ke PBL-nya di 1030. Menurut saya selama dia masih berada di 1085 ke atas, maka saham Bird masih aman untuk terjadi technical rebound menuju ke gold line-nya di 1145. Tetapi kalau dia gagal bertahan di 1085, teman-teman boleh tunggu saja di sekitaran area PBL di 1030. Tetapi bagi yang mau coba saham ini, silakan saja beli di range buy 1085 sampai 1095. Asalkan ketika dia turun di bawah 1085, 1-2 tick, teman-teman boleh cut loss. Atau kalau yang mau pasang lebih panjang lagi risknya, boleh saja cut loss di bawah 1030. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham LSIP. Saham LSIP tutup di harga 825 minus 4,07%, di mana harga saat ini tepat berada di white line-nya dan dia memiliki gray line di 794 yang jaraknya juga sekitaran 30 basis point. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya sarankan boleh tunggu saja di sekitaran area 794 sampai 800 untuk melakukan reakumulasi buy. Atau kalau teman-teman yang ingin nekat, selama dia masih berada di atas 825, maka saham LSIP ini masih cukup aman, asalkan teman-teman batasi ketat stop loss-nya jika dia turun di bawah 825 dengan target kenaikan terdekat menuju ke 858 dan target akhir menuju ke PBH-nya di harga 900. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham MAIN. Saham MAIN hari ini tutup di harga 565, di mana harga saham ini sudah dekat juga dengan PBL-nya di 540 dan dia masih berada juga di bawah white line-nya 575, sehingga selama masih berada di atas 540, maka saham MAIN masih aman, masih boleh dikoleksi. Dan bagi teman-teman yang sudah punya barang, boleh saja batasi stop loss di bawah 540. Bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh beli dengan range buy 540 sampai 575. Atau bagi teman-teman yang mau lebih aman, boleh beli kalau saham MAIN bisa naik lagi di atas 575, yang mana itu adalah white line-nya dengan target kenaikan menuju ke gold line di 600 dan target kenaikan akhir menuju ke harga PBH-nya di 655. Saham terakhir akan kita ulas di review saham part ke-33 hari ini adalah saham ITMG. Saham ITMG ditutup minus 1,69% dan dia telah turun di bawah PBL-nya. Ini cukup rawan. Dia cuma punya 2 garis akhir, yaitu garis white line di 7225 dan garis gray line di 7118.
Bagi teman-teman yang ingin membeli, misalnya yang kemarin sudah gagal bertahan di 7325 dan dia cut loss, maka teman-teman boleh tunggu lagi melakukan re-entry di harga 7225 yang mana itu adalah area white line, atau boleh tunggu lagi lebih jauh di area gray line-nya yaitu di 7118. Tetapi misalkan besok saham ITMG dibuka dan naik tembus dari 7325 yang mana itu adalah PBL-nya, maka teman-teman boleh beli lagi. Tetapi ingat, teman-teman bisa gunakan 7225 sebagai batasan untuk stop loss. Dengan target kenaikan kita menuju ke 7.500 dan target akhir kita menuju ke harga 9.050. Sekian review saham part ke-33. Semoga dapat bermanfaat buat panduan trading keesokan harinya. Sekali lagi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar bisa terus semangat update informasi-informasi tentang saham. Sampai jumpa dan semoga membantu.